Akhir-akhir ini banyak banget kasus bunuh diri di negara tercinta kita ini. Dan yang menjadi penyebabnya adalah masalah-masalah duniawi yang hingga menyebabkan depresi. Jika dipikirkan lebih dalam lagi, apa sih yang membuat kalian sangat menderita sampai-sampai kalian tidak pernah bersyukur? Apa karena keuangan? Terus bagaimana dengan mereka? Masalah keluarga? Lihat ini, saudara kita. Pekerjaan? Lihat dia beban. Kerjanya tidur doang. Belum dapat kerjaan? Emang beneran gak ada? Atau kalian gengsi dengan kerja serabutan? Atau soal percintaan? Lihat saya jomblo. Terus apa lagi alasannya? Alah, apaan lo? Hidup lo mah enak. Belum pernah ngerasain apa yang gue rasakan. Emang masalah lo apa sih sampai berani ngomong kayak gitu? Gini mas bro. Hidup kita tuh beda. Dan masalah kita juga berbeda. Jadi nggak bisa dibanding-banding kayak. Misal nih, ini misal ya. Saya punya masalah kehilangan duit 2 juta. Itu saya anggap berat karena saya nggak punya duit sama sekali. Sedangkan lo punya duit miliaran lah ya. Kehilangan duit 2 juta. Kayak nggak ngerasain apa-apa kan. Paling cuma kecewa bentar. Habis itu nggak dipikirin lagi. Jadi terkesan beda kan, menyesuaikan kondisi dan kemampuan seseorang masing-masing. Yang menjadi poin penting adalah bagaimana kita menyikapi keadaan tersebut. Apa kita akan tetap sabar dan terus berusaha, depresi, stres, atau malah pengen bunuh diri? Oke lah kalau kita mengeluh ya, karena semua orang kan juga pasti pernah mengeluh. Tapi kalau sampai ke tahap stres, depresi, hingga bunuh diri mah kayaknya enggak deh, jangan. Gini, apa dengan depresi masalah tersebut bisa kelar? Menurutku sih memang nggak mungkin ya, nggak kan? Yang ada malah mempengaruhi keadaan sekitarmu, entah menambah masalah sosial atau yang lainnya. Bukannya mau memperbaiki, tapi malah justru memperumit, menambah masalah doang. Apalagi kalau Anda sampai pengen bunuh diri. Di agama saya sendiri, yaitu Islam melarang bunuh diri dan masuk ke dalam kategori dosa besar. Selain itu, apa kalian nggak khawatir sama saudara atau keluarga yang kalian tinggalkan? Apa nggak kasihan melihat mereka sedih? Kalau kalian memberanikan diri untuk bunuh diri, kenapa nggak memakai keberanian tersebut untuk menantang masalah hidup kalian? Secara logika kan kematian lebih mengerikan. Iya nggak sih? Dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit capek, update status, ngerasa paling sial di dunia, ngerasa paling tersakiti, ngerasa paling... Sampai kalian lupa ada orang yang lebih menderita daripada kalian. Saya bingung dengan orang-orang yang dikit-dikit ngeluh kayak gini, ngerasa paling capek sama keadaan, sampai-sampai dibikin status di sosial media, dan gak merhatiin kalau bisa jadi orang yang melihat status dia tersebut kadang punya masalah yang lebih buruk dan gak malu apa sama mereka. Yang gak ngeluh sama keadaan apapun, tetap berjuang, tidak takut gagal, tetap sabar dan tabah. Apa tidak malu dengan mereka yang serba kekurangan, yang bisa saja uang 2000 cuma buat sehari, sementara kalian tempat tidur cukup, uang cukup, makan teratur. Ya nggak nyalain kalian juga sih, tapi apa susahnya bersyukur gitu. Kalau kurang ya jangan nangis, kalau dikasih lebih ya alhamdulillah, gitu kan. Jangan malah merasa terus kekurangan gitu. Gini loh, daripada kalian banyak ngeluh, marah-marah nggak jelas, stres, mending kalian gunain energi kalian untuk hal yang lebih positif. Luapkan emosi kalian ke hal yang lebih positif, untuk bekerja lebih keras lagi misalnya, atau buat lebih rajin ibadah gitu. Usaha bro untuk mengubah keadaan yang tidak menyenangkan tersebut menjadi lebih baik. Dikira kalian mengeluh, marah-marah gitu, keadaan kalian bakal menjadi lebih baik apa? Enggak, yang ada malah mempengaruhi keadaan sekitarmu. Lu pikir dengan membuat status sedih di WA, IG gitu, ngebuat masalah kalian kelar? Kayaknya enggak deh. Mungkin kalian cuman caper, pengen diperhatiin orang lain, pengen seisi dunia tahu kalau kalian itu makhluk paling menderita di muka bumi ini. Astagfirullah. Bukannya saya ngelarang kalian buat bikin status di sosmed ya. Kalian bebas berkreativitas, bikin status apapun di sono. Tapi saya cuman pengen ngingetin kalian. Saya pengen kalian ngefilter lagi ketikan kalian tersebut, sebelum kalian sadar di masa depan nanti dan malu dengan kebodohan kalian. Ya suka-suka gue lah. Itu hidup gue. Ngapa lu yang ngatur? Kan gue udah bilang gak ngelarang situ bab. Bener dah, ini demi kebaikan kalian. Kalau kalian ngeluh terus,
kalian cuman ngebuang waktu aja. Lebih baik tenangkan diri kalian. Tanggung jawablah dengan masalah tersebut. Jangan malah ngeluh atau lari dari kenyataan. Jangan salahin orang lain. Jangan bandingin diri kalian dengan orang lain. Atau malah menyalahkan Allah. Jangan. Semua orang pasti punya masalah yang berat. Ya kalau pengen hidup enak terus mah bukan dunia itu namanya. Surga sih. Masa ngarepin kesenangan di dunia, sedangkan dunia sendiri tempat Nabi Adam dihukum. Kalian hanya akan kecewa sendiri. Kalau ada masalah apapun itu, baik masalah keluarga, uang, sosial, budaya, sains, teknologi, sembarang dengah. Tantangin masalah tersebut. Hadapi. Hidup gak menantang kalau gak ada masalah. Jangan biarin kalian diinjek-injek sama masalah tersebut. Jangan pilih cara jelek kayak bunuh diri, marah-marah, nyalain orang, depresi. Gak boleh gitu. Jangan lembek lah. Tantang tuh masalah. Lawan tuh, kalau masih gagal juga, lawan lagi, hadapi lagi, cari solusi yang lebih baik. Jangan sampai kalian kalah. Kalau jatuh, bangkit lagi. Yang capek di dunia ini nggak lu doang. Dan jangan lupa untuk bersyukur, karena hal tersebut sangat penting. Kalian kaya sekalipun, kalau kalian nggak bersyukur, kalian pasti akan merasa kekurangan. Tapi kalau kalian kekurangan pun, kalian bersyukur, kalian akan tetap bahagia. Jadi jangan kufur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bersyukur, nikmati setiap momen kecil yang kita miliki, hargai apapun yang kita miliki, karena belum tentu apa yang kita miliki sekarang ini dimiliki oleh orang lain.